Selamat datang di sesi pendalaman kita hari ini. Anda udah berbagi sumber yang kayaknya menarik banget dan relevan buat banyak orang. Buku Why Has Nobody Told Me This Before, karya Dr. Julie Smith. Ini bukan sekedar buku kumpulan tips biasa ya. Betul sekali. Dr. Smith ini kan psikolog klinis ya. Pengalamannya udah lebih dari 10 tahun. Dan yang bikin keren itu, dia bisa banget terjemahin konsep psikologi yang kadang rumit jadi sesuatu yang praktis dan gampang diakses gitu. Oh iya. Iya, bahkan dia populer banget loh di TikTok. Jadi, edukasi kesehatan mental yang berkualitas bisa nyampe ke jutaan orang. Wah, menarik. Nah, itu dia misi kita sekarang ini. Kita mau gali beberapa wawasan kunci sama alat-alat praktis dari buku ini. Dr. Smith sendiri bilang ini bukan cuma terapi skill, keterampilan buat terapi aja, tapi lebih ke life skills, keterampilan buat hidup sehari-hari. Betul. Tujuannya biar Anda ngerasa lebih punya kendali gitu, buat ngadepin naik turunnya kehidupan. Dan judulnya itu Why Has Nobody Told Me This Before? Kenapa tuh? Nah, itu uniknya. Jadi, judul itu lahir dari pengalaman dia di ruang terapi. Klien-kliennya tuh kalau udah ngeh sama sesuatu yang baru soal diri mereka, atau dapat alat bantu gitu, sering banget nanya, loh kok nggak ada yang ngasih tahu saya ini dari dulu ya? Haha, iya kebayang sih. Nah, pertanyaan yang berulang itu yang akhirnya bikin Dr. Smith pengen bagiin pengetahuan ini lebih luas lagi. Oke, nyambung sekarang. Mari kita langsung ke intinya deh. Salah satu gagasan paling kuat di buku ini katanya, kita tuh sering ngeremehin kemampuan kita sendiri buat ngaruhin suasana hati dan perasaan kita. Tepat. Kuncinya bukan sulap atau apa ya, tapi pemahaman dasar aja soal cara kerja pikiran sama tubuh kita. Tepat sekali. Buku ini menggarisbawahin kalau banyak orang tuh sebenarnya nggak perlu terapi yang intensif bertahun-tahun gitu buat merasa lebih baik. Yang sering kurang tuh justru edukasi dasarnya tentang diri kita sendiri. Maksudnya edukasi soal apa tuh? Ya, soal gimana emosi bekerja, gimana pikiran sama tubuh itu saling ngaruh, gitu. Informasi ini sebenarnya ada, tapi seringkali kayak ketutup sama bahasa akademis atau, ya ampun, tenggelam di lautan misinformasi sekarang ini. Bener banget. Nah, Dr. Smith ini kayak nyoba jadi jembatan di situ. Dan fokus utamanya memang ke hal-hal yang membantu. Strategi konkret yang bisa langsung kita terapin. Oke, hal-hal yang membantu. Sip. Mari kita mulai dari dasarnya dulu ya, soal suasana hati yang lagi rendah atau low mood, kayak yang dibahas di bab 1. Dr. Smith bilang semua orang pasti ngalamin ini. Pasti. Lesu, nggak semangat, itu ya bagian dari jadi manusia gitu kan. Tapi anehnya banyak dari kita malah nutupin, merasa malu, kayaknya ada yang salah sama diri kita gitu. Dan seringnya kita malah memperburuknya dengan ngebandingin diri sama orang lain di medsos kan. Lihat orang lain kayaknya happy terus, kita jadi ngerasa gagal. Ada mitos gitu, kalau bahagia itu statis. Kalau nggak punya, ya udah. Padahal Dr. Smith ngasih cara pandang lain ya. Nah, ini dia. Analoginya tuh bagus banget menurut saya. Suasana hati itu kayak suhu tubuh. Oke, coba kita bedah nih. Suhu tubuh kita kan bisa naik turun ya karena macam-macam. Cuaca di luar, atau kondisi di dalam tubuh kayak lapar, kurang minum, atau sakit. Iya kan? Kita nggak nyalahin diri kita kan kalau kedinginan atau kepanasan. Persis. Dan yang lebih penting lagi, kita tahu kita bisa lakuin sesuatu soal suhu tubuh. Kedinginan, ya kita pakai jaket, minum anget, gerak badan. Kalau kepanasan, cari tempat adem, minum air dingin. Iya juga ya. Nah, analogi ini nunjukin kalau suasana hati itu juga dinamis, bisa dipengaruhi. Faktor luar bisa, faktor dalam juga bisa. Begitu kita mulai kenal faktor-faktornya, kita bisa mulai ambil langkah buat geser suasananya. Ini bukan soal benerin otak rusak, tapi lebih ke memahami dan ngerespon dinamika internal kita. Nah, ini nyambung ke pertanyaan penting. Gimana sih sebenarnya perasaan itu muncul? Buku ini nekenin ada hubungan timbal balik yang jalan terus antara otak, tubuh, sama lingkungan kita. Nah, yang menarik di sini tuh, ini bukan jalan satu arah, pikiran ngendalin perasaan, kayak yang sering disederhanain buku-buku self-help. Bukan sesimpel itu. Terus gimana? Dr. Smith nyebutnya jalan dua arah yang kuat banget. Pikiran kita emang ngaruh ke perasaan, tapi sebaliknya juga, perasaan kita sekarang ini banget-banget ngaruh ke jenis pikiran apa yang muncul di kepala kita. Oh, Dan tindakan kita juga main peran di lingkaran ini. Semuanya saling terkait, dinamis gitu. tunggu bentar. Kalau perasaan bisa ngaruh ke pikiran sekuat itu, berarti kita jadi kayak nggak berdaya dong kalau lagi ngerasa down banget. Kan susah banget tuh ngubah pikiran negatif pas lagi sedih gitu. Nah, pertanyaan bagus tuh.
Bukan berarti nggak berdaya, tapi ini ngejelasin kenapa rasanya susah banget. Pas suasana hati lagi jelek, otak kita tuh secara alami jadi lebih gampang nangkep pikiran-pikiran negatif, kritis, atau pesimis. Oh, jadi emang gitu ya cara kerjanya? Iya, bahkan pas kita secara rasional tahu pikiran itu nggak ngebantu, perasaan sedih atau cemas itu kayak ngewarnain kacamata kita pas lihat dunia dan diri sendiri. Itu bukan kegagalan Anda, itu cara kerja sistemnya, gitu. Ngerti ini aja udah bisa ngurangin frustrasi ke diri sendiri loh. Dan tubuh kita juga ikutan beraksi kan biasanya. Jadi tegang, lemes, jantung deg-degan, atau selera makan berubah gitu. Tentu aja. Sensasi fisik ini ngirim sinyal balik ke otak yang bisa makin nguatin suasana hati yang lagi kita rasain. Contohnya, rasa capek fisik bisa bikin pikiran aku nggak mampu jadi kerasa lebih nyata. Ini lingkaran yang muter terus. Jadi ngenalin hubungan ini langkah pertama ya. Betul. Langkah pertama buat bisa intervensi, buat bisa motong lingkarannya. Nah, buat ngebantu kita ngebayangin hubungan ini dalam situasi nyata, Dr. Smith ngenalin alat praktis namanya formulasi penampang atau cross-sectional formulation. Bayangin aja kayak ngambil foto cepat dari satu momen sulit gitu. Iya, alat ini bantu kita metain 4 elemen kunci. Apa pikiran yang muncul pas itu? Terus, perasaan utamanya apa yang Anda rasain? Di mana Anda rasainnya ditugu, sensasi fisiknya gitu. Dan terakhir, apa tindakan atau dorongan perilaku yang muncul? Oh, oke. Ini salah satu contoh konkret hal yang membantu buat ningkatin kesadaran diri kita. Ini mungkin bisa jadi refleksi juga nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba ingat-ingat lagi pas terakhir Anda ngerasa stres banget atau sedih gitu. Kalau coba dipetain, pikiran apa sih yang paling dominan? Perasaan apa yang paling kuat? Ada sensasi fisik tertentu nggak? Terus dorongan buat ngelakuin apa yang muncul? Nggak perlu dianalisis dalam-dalam dulu ya. Iya, cukup sadar aja dulu sama keterkaitannya dalam pengalaman Anda sendiri. Dan kesadaran ini penting banget, karena ini ngebawa kita ke bab 2, yang ngebahas beberapa jebakan suasana hati atau mood pitfalls yang umum banget kita alamin pas lagi down. Jebakan suasana hati, apa aja itu contohnya? Salah satu yang paling sering, kita kejebak nyari solusi instan. Ah, iya. Siklus solusi instan itu. Rasanya kita semua pernah deh ya, pas ngerasa nggak nyaman, otomatis kita nyari cara cepet biar enakan. Mungkin makan coklat, atau nonton serial TV maraton sampai malam, atau ya itu, scrolling medsos tanpa henti. Kayak jalan keluar paling gampang gitu kan? Dan emang berhasil sih, tapi ya cuma sebentar banget. Buku ini ngegambarin siklus solusi instan. Rasa nggak nyaman, pengen cepet enak, lakuin solusi instan, lega sementara, efeknya hilang, rasa nggak nyaman balik lagi. Seringkali malah lebih parah ya baliknya. Nah, itu dia. Seringkali lebih intens, karena masalah dasarnya nggak kesentuh. Malah mungkin nambah konsekuensi lain, kayak ngerasa bersalah habis makan banyak, atau makin capek karena kurang tidur. Benar. Disinilah kita perlu jujur sama diri sendiri. Strategi mana nih yang kelihatannya bantu, tapi sebenarnya bikin kita makin kejebak dalam jangka panjang? Apa harga yang kita bayar? Mungkin waktu yang hilang, energi kekuras, kesehatan menurun, atau tujuan hidup jadi terabaikan. Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Jebakan lain yang juga nyambung banget katanya, gimana perasaan negatif itu sendiri bisa ngebajak cara kita mikir. Pas lagi down, kita jadi jauh lebih gampang kena yang namanya bias pikiran atau thought biases. Nah, ini penting nih. Bias ini normal. Otak kita emang suka ambil jalan pintas. Justru dengan ngenalin ini, kita jadi lebih berdaya. Mau lihat contohnya? Boleh Roleh, apa aja? Contoh gampangnya, Anda bikin salah kecil pas presentasi pagi, pikirannya langsung lompat, aku emang payah banget di kerjaan ini, atau bahkan hidupku hancur banget. Wah dulu, satu kejadian kecil dianggap bukti kegagalan total ya? Iya, dan dianggap permanen pula. Terus ada juga mental filter, atau filter mental. Ini kayak otak kita pakai kacamata hitam yang cuma nyaring bukti-bukti negatif aja. Maksudnya gimana tuh filter mental? Jadi, pas kita lagi ngerasa cemas atau nggak mampu gitu ya, filter ini aktif nyaring semua pengalaman positif atau netral. Fokusnya cuma ke hal-hal yang dukung perasaan negatif itu. Misalnya, Anda dapat banyak pujian buat kerjaan Anda, tapi pikiran Anda cuma nempel di satu kritik kecil itu aja. Tapi bukannya wajar ya kalau kritik itu lebih ngena daripada pujian? Kadang kan gitu. Tapi, mental filter ini lebih dari itu. Dia secara aktif ngabaikan atau ngeremehin yang positif. Seolah-olah itu nggak ada artinya sama sekali. Oh, jadi gambarannya jadi nggak seimbang ya? Banget.
jadi sangat terdistorsi negatif. Satu lagi yang sering banget ngejebak itu must and shoulds, aturan harus dan seharusnya. Ini kayak seperangkat aturan dalam diri kita yang kaku dan seringnya nggak realistis. Contohnya? Kayak, saya harus selalu bisa ngendalin emosi, atau orang lain seharusnya nggak ngecewain saya, atau saya nggak boleh gagal. Ekspektasi perfeksionis kayak gini bikin kita gampang banget kecewa, ngerasa bersalah, marah, pas kenyataan nggak sesuai sama aturan kita itu. Oke, jadi ada generalisasi berlebihan, filter mental, aturan harus dan seharusnya. Nah, kalau kita udah mulai ngeh nih sama pola-pola bias ini di pikiran kita, terus gimana dong? Kan tadi dibilang susah buat ngilangin pikiran itu muncul gitu aja. Nah, ini nyambung ke pertanyaan penting. Gimana kita ngerespon pikiran itu? Disinilah konsep metakognisi masuk. Ini salah satu hal yang membantu paling kuat menurut saya. Metakognisi, apaan tuh? Gampangnya sih, mikirin cara kita mikir. Jadi kemampuan buat mundur selangkah, terus ngamatin pikiran kita. Bukannya langsung hanyut dan percaya gitu aja. Nggak matiin pikiran. Emang ngaruh ya? Kenapa itu penting? Gini, pas kita cuma ngamatin pikiran, misalnya pikiran, aku gagal total, bukannya langsung percaya itu fakta mutlak, kita jadi bikin sedikit jarak antara diri kita sama pikiran itu. Oh, ada jeda gitu ya? Ya, ada ruang. Dan ruang ini penting banget. Dia bisa motong siklus otomatis, di mana pikiran negatif langsung micu emosi negatif yang lebih kuat, yang terus micu lagi pikiran negatif lainnya. Kita jadi lihat pikiran itu sebagai produk mental aja, sebagai salah satu kemungkinan interpretasi yang mungkin aja bias, bukan cerminan kenyataan yang nggak bisa dibantah. Jadi kayak ngasih label ke pikiran itu gitu. Tepat. Jadi alih-alih bilang ke diri sendiri, aku emang bodoh. Kita bisa coba kasih label yang lebih berjarak. Aku lagi mikir kalau aku bodoh. Atau aku merhatiin ada pikiran kritis ke diri sendiri nih. Pergeseran bahasa yang halus ya. Iya, tapi itu bisa secara signifikan ngurangin kekuatan emosional pikiran tersebut. Anda nggak nyoba ngilangin pikirannya, tapi Anda ngubah hubungan Anda sama pikiran itu. Anda nggak lagi dikendaliin sama dia. Nulis jurnal juga katanya bantu ya buat ini. Banget, nulisin pikiran sama perasaan pas lagi kalut, terus dibaca lagi pas udah lebih tenang, itu sering bikin pola-pola bias ini jadi kelihatan lebih jelas. Kita bisa mulai kenal pemicu kita apa, jenis bias mana yang sering muncul, gimana kita biasanya bereaksi. Wah, kayak jadi detektif buat pikiran sendiri ya. Bisa dibilang gitu. Oke, ngelola pikiran pas muncul itu penting, tapi Dr. Smith juga ngingetin ya, kemampuan kita buat ngelakuin itu semua, buat metakognisi, buat nahan dorongan solusi instan, itu sangat tergantung sama fondasi kita. Nah, disinilah peran penting pemain bertahan yang sering kita lupain. Betul banget, dan ini transisi yang penting. Pemain bertahan ini tuh pilar-pilar dasar kesehatan fisik sama mental, yang efeknya sering kita remehin. Padahal mereka itu fondasi dari semua hal yang membantu lainnya. Apa aja tuh pemain bertahan ini? Kita ngomongin soal tidur yang cukup dan berkualitas, aktivitas fisik atau olahraga teratur, nutrisi yang dukung tubuh sama otak, terus rutinitas harian yang ngasih struktur, dan yang penting banget juga, koneksi sosial yang bermakna. Ironisnya, justru ini sering jadi hal pertama yang kita korbanin ya, pas lagi stres atau down. Jadi males gerak, tidur malam banget nonton atau scrolling, makan asal aja yang gampang, jadwal berantakan, narik diri dari teman atau keluarga. Persis. Padahal, ngabaikan pemain bertahan ini bikin kita jauh lebih rentan kena semua jebakan yang tadi kita bahas. Contohnya aja nih, kurang tidur semalam aja udah kebukti secara ilmiah, bisa ningkatin aktivitas amigdala, itu pusat rasa takut di otak, dan nurunin fungsi korteks prefrontal, pusat perencanaan sama kontrol diri kita. Akibatnya? Akibatnya, ya kita jadi lebih reaktif secara emosional, lebih susah ngelola impuls, dan lebih mungkin kejebak dalam bias pikiran kayak filter mental atau generalisasi berlebihan pas besoknya. Wah, jadi nguatin fondasi ini bukan cuma nice to have gitu ya, tapi emang bagian penting dari strategi ngelola kesehatan mental. Tepat banget. Ngebangun ketahanan mental itu seringkali dimulai dari hal-hal yang kelihatannya biasa atau membosankan ini. Pastiin kita cukup istirahat, gerakin badan teratur, kasih makan tubuh yang benar, jaga ritme harian, pelihara hubungan sosial. Ini investasi fundamental yang bikin kita lebih kokoh ngadepin badai kehidupan. Ini hal-hal yang membantu yang paling dasar.
Jadi, kalau kita rangkum nih pesan utamanya dari penjelajahan kita sejauh ini di buku Dr. Smith, intinya itu pemberdayaan lewat pemahaman ya. Iya, Ngerti gimana suasana hati kita kerja kayak suhu tubuh tadi, terus ngenalin hubungan dua arah antara pikiran, perasaan, tubuh, sama tindakan. Sama ngidentifikasi jebakan umum kayak solusi instan dan bias pikiran. Semua ini tuh kayak ngasih kita peta sama kompas gitu ya. ya, persis. Pengetahuan ini sendiri udah jadi hal yang membantu. Ini ngubah narasi dari, wah, ada yang salah nih sama aku. Jadi, oke, aku ngerti gimana sistemku kerja, dan ada hal-hal yang bisa aku lakuin. Jadi lebih proaktif ya. Betul, suasana hati rendah itu seringnya sinyal. Mungkin sinyal kebutuhan yang belum terpenuhi. Butuh istirahat, koneksi, nutrisi, atau sinyal kalau kita lagi kejebak pola pikir atau perilaku yang nggak ngebantu. Ngerti ini aja udah ngurangin rasa takut dan ngebuka pintu buat tindakan proaktif jaga kesejahteraan kita. Dan alat-alat kayak formulasi penampang, mata kognisi, ngecek solusi instan, nguatin pemain bertahan itu contoh konkret ya. Itu contoh konkret dari hal-hal yang membantu tadi. Jadi, dari penjelajahan kita di Why Has Nobody Told Me This Before, kita lihat betapa kuatnya pemahaman soal mekanisme internal kita ini. Tahu ada jalan dua arah antara pikiran sama perasaan, ngenalin bias kognitif yang bisa ngewarnain cara kita lihat dunia, ngerti siklus solusi instan yang kayaknya nolong padahal ngejebak. Dan jangan lupa pentingnya fondasi dasar kayak tidur dan koneksi sosial. Betul, semua ini bukan sekedar teori ya jadinya. Sama sekali bukan. Ini life skills, keterampilan hidup praktis yang bisa dipelajari dan dilatih sama siapa aja. Nggak peduli Anda pernah terapi atau enggak. Tujuannya bukan bikin hidup tanpa masalah, ya itu nggak mungkin. Tapi buat ngebekali kita biar bisa ngelewatin masalah itu dengan lebih bijak. Ngebangun ketahanan gitu ya, pelan-pelan. Iya, ngebangun ketahanan dari waktu ke waktu. Dan bahkan mungkin nemuin pertumbuhan di tengah tantangan. Tapi kayak yang Dr. Smith bilang juga, punya alatnya aja nggak cukup ya. Kita perlu belajar dan latihan makainya. Nggak ada satu alat ajaib. Betul. Ngebangun kesehatan mental itu kayak ngebangun rumah. Perlu macam-macam alat dan latihan yang konsisten. Nah, ini mungkin pertanyaan penting buat Anda renungkan ya sebagai penutup. Dari sekian banyak wawasan atau alat yang kita omongin hari ini, mungkin ngenalin satu aja bias pikiran yang sering Anda alami, atau nyoba metain koneksi pikiran, tubuh, perasaan pas lagi down pakai ide formulasi penampang tadi. Atau mungkin sekedar lebih sadar sama efek salah satu pemain bertahan kayak tidur ke suasana hati Anda. Ya, mana satu hal paling kecil yang bisa Anda coba amati atau praktikkan secara sadar di minggu ini? Nggak perlu perubahan gede kok. Mungkin cuma ngamatin satu pikiran negatif tanpa langsung percaya, atau mastiin tidur 15 menit lebih awal dari biasanya. Ingat, perubahan kecil yang dilakuin secara konsisten itu jadi fondasi buat perubahan yang berkelanjutan dan bermakna. Mulailah dengan mengamati aja dulu, tanpa ngejudge diri sendiri. Itu langkah pertama yang kuat banget.